Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan juga Ibu Ernikawati sebagai dosen pembimbing saya. Saya Putra Bima Pradipta. Pada pagi hari ini ingin mempresentasikan pengaruh ESG score terhadap efisiensi biaya risiko investasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Presentasi ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan saya dalam menjalankan tesis di UGM. Nah, latar belakang saya melakukan penelitian ini yang pertama tuh sebenarnya menurut saya adanya tujuan mulia yang disebut dengan SDG pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menjaga bumi, setelah itu juga mencapai perdamaian dan juga kemakmuran di tahun 2030. Nah, tujuan ini dikenal dengan nama SDG. Nah, SDG ini memiliki 17 komponen goal yang masing-masing berkaitan dan berhubungan. Selain itu, pada tahun 2022 juga ada penelitian yang mengatakan bahwa ESG atau komponen environment, social, dan governance memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Lalu pada 2023 terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa performa ESG memiliki dampak yang signifikan dan juga positif terhadap ROA dan mengacu pada performa finansial yang lebih baik. Lalu di tahun itu juga terdapat penelitian yang mengatakan perusahaan yang memiliki skor ESG yang lebih tinggi cenderung mempunyai biaya modal yang lebih rendah. Selaras dengan teori shareholder, teori resource base yang nantinya akan banyak berkaitan juga, dukungan dan kepercayaan melalui implementasi ESG membuat akses perusahaan terhadap sumber daya akan menjadi lebih mudah, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk kegiatan ekspansi dan produksinya. Nah, efisiensi pada perusahaan secara signifikan mempengaruhi kinerja operasional dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan dengan reputasi efisiensi yang menarik itu juga dapat menarik lebih banyak investor dan menghadapi ekspektasi imbal hasil yang lebih rendah, sehingga menurunkan biaya ekuitas. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh informasi dalam ESG terhadap profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Nah, hasil dari prediksi profitabilitas tadi itu akan kita analisis untuk melihat hubungannya terhadap efisiensi operasional dan juga cost of equity. Nah, terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi investor, itu sebagai referensi dalam melakukan investasi. Kemudian bagi perusahaan, itu untuk mendorong perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep ESG dalam kegiatan operasionalnya, dan juga bagi masyarakat untuk sebagai salah satu sarana agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait bisnis dan juga ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Nah, pertanyaan penelitiannya itu yang pertama, apakah ESG mengandung informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas di masa depan? Yang kedua, apakah prediksi profitabilitas tersebut dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan dan juga menurunkan cost of equity perusahaan? Selanjutnya, saya tidak akan terlalu banyak penjelasan teorinya, namun seperti yang saya sudah jelaskan di latar belakang tadi, dari stakeholder teori ini sebenarnya perusahaan diharapkan tidak hanya mengedepankan keuntungan atau laba saja, tapi juga harus ada nilai-nilai lain, nilai tambahan lain yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, berdasarkan resource based theory itu juga, perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG tadi memiliki akses untuk mendapatkan sumber daya yang lebih luas lagi, sehingga dari sumber daya yang lebih luas tadi diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan
sumber daya yang ada untuk menjalankan operasional supaya lebih mudah dan lebih efisien lagi. Selain itu juga diharapkan dengan mudahnya akses terhadap sumber daya itu dapat menurunkan risiko-risiko investor dan investasi, sehingga imbal hasilnya itu akan jauh lebih bermanfaat, sehingga dapat menurunkan cost of equity-nya. Metode penelitian atau komponen handling di sini, di hipotesis pertama, itu skor ESG dan komponen-komponennya itu berpengaruh secara langsung, dapat ditunjukkan dari panah yang tidak terputus, berpengaruh secara langsung terhadap ROA T+1 atau prediction ROA. Selanjutnya, hasil dari prediksi ROA tadi diharapkan berpengaruh negatif terhadap cost of efficiency dan juga cost of equity, di mana rumus cost of efficiency yang kami pakai di sini adalah cost dibagi dengan total income. Nah, kenapa berpengaruh negatif? Karena diharapkan dengan ROA yang telah terpengaruh oleh ESG tadi dapat menurunkan persentase dari efisiensi tadi dan juga menurunkan cost of equity yang harus dibayarkan atau dialami oleh perusahaan. Jadi, secara tidak langsung di sini skor ESG dapat berpengaruh terhadap cost efisiensi dan juga cost of equity. Selanjutnya ini adalah populasi dan sampel yang saya gunakan. Saya menggunakan data-data perusahaan terdaftar di BI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, di mana jumlah perusahaan yang terdaftar tiap tahunnya semakin bertambah. Kemudian untuk jumlah perusahaan yang memiliki skor ESG juga tiap tahun semakin bertambah. Untuk perusahaan dan sampel yang saya gunakan adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang memiliki skor ESG. Dapat dilihat juga semakin bertambah setiap tahunnya. Dan kata-kata skor ESG perusahaan sampel-sampel yang saya gunakan setiap tahunnya juga semakin banyak. Nah, untuk data yang saya observasi, untuk model 1 atau hipotesis 1 sampai hipotesis 3, ketiganya adalah unmanaged data, di mana untuk hipotesis 2 jumlah datanya lebih sedikit karena terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HPP, komponen HPP pada pengukuran cost efisiensinya. Ini adalah statistik deskriptif dari penelitian saya. Kemudian hasil dari H1 yang telah saya uji, di sini menunjukkan bahwa ESG atau ESG berpengaruh secara positif terhadap ROA, dan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ROA. Dapat ditunjukkan bahwa dari eh, nilai-nilai yang dapat dilihat di sini, saya menandakannya dengan tanda bintang, di mana tanda bintang 3 menunjukkan signifikansi pada tingkat sampai dengan 1%, bintang 2 signifikansi pada tingkat sampai dengan 5%, dan juga bintang 3 signifikansi sampai dengan 10%. Nah, untuk dari H2 dan H3, di sini didapatkan hasil untuk kultur ESS dan juga model yang diterima untuk efisiensi itu dan juga COE berpengaruh secara negatif dan juga signifikan terhadap efisiensi dan COE. Jadi prediktabilitas
ROA tadi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dan COE. Baik, kembali ke yang hipotesis satu tadi. Jadi saya menggunakan software SPSS dan juga eViews. Nah, SPSS di sini untuk mendapatkan putu OLS-nya dan eViews untuk mendapatkan hasil, mendapatkan model yang sesuai. Eh, untuk hipotesis satu ini, model yang diterima adalah CEM. Untuk model 2 dan model 3, model yang diterima adalah FEM dan CHEM. Untuk uji multikolinearitas, pada hipotesis 1, 2, dan 3, semuanya terbebas dari multikolinearitas. Pada uji hetero, di sini H2 bebas dari hetero, sedangkan H1 dan H3 masih terdapat heteronya. Dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih dari 1%. Untuk uji autokolokasi, ketiga hipotesis terbebas dari autokolokasi. Dan untuk uji normalitas, pada hipotesis 1 terdapat komponen S yang masih terdistribusi secara tidak normal, dan untuk hipotesis 2 terdistribusi secara normal, dan hipotesis 3 terdistribusi dengan tidak normal. Nah, kesimpulannya sebenarnya di sini dapat lihat ESG itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prediktabilitas ROA-nya, di mana pada menunjukkan bahwa semakin tinggi skor ESG-nya, maka ROA di masa mendatang akan lebih baik lagi. Nah, dengan prediktabilitas ROA tadi, itu berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya di masa mendatang dan juga menurunkan biaya ekuitas di masa mendatang. Jadi, ROA yang terpengaruh oleh ESG tadi dapat membuat perusahaan semakin efisien dan dapat menurunkan cost of equity dari perusahaan. Nah, saran saya bagi investor, skor ESG itu sebenarnya dapat menjadi indikator dan sinyal positif terkait prospek keuangan mendatang suatu perusahaan, karena dapat eh, menurunkan menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan juga menurunkan cost of equity. Kemudian, bagi perusahaan, ESG score itu dapat menjadi referensi positif karena dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.